Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana Nandita dengan NIM 2210047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai ide-ide dasar apa saja yang terdapat di video tersebut. Yang pertama adalah karunia dari Tuhan apapun disyukuri, apapun itu. Jadi misal kita mendapatkan karunia apa untuk bisa melihat hal yang tak kasat mata, itu kita juga harus syukuri. Kalau dari Romo Saptoko tadi, dia dijuluki paranormal dan dia mensyukuri hal tersebut. Yang kedua, kematian mendorong manusia untuk hidup sempurna. Maksudnya adalah kematian itu titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir. Usaha terakhir untuk menyempurnakan hidup itu adalah kematian. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi, bersatu dengan energi-energi yang besar. Kesempurnaan hidup ada pada kematian, bukan pada harta ataupun tahta ataupun orang-orang yang terdekat pada kita. Itu menurut Pak Saptoko. Lalu yang ketiga adalah kematian yang harmonis itu dengan persiapan, kematangan pribadi dan pengendalian diri agar sampai kepada puncak. Manusia itu meninggal perlu persiapan. Yang pertama, jika manusia meninggal secara harmonis atau wajar, mulai dari hidup yang harmonis, yang penuh kasih sayang, yang hidup tanpa ada dendam, tanpa ada iri dengki, tanpa ada permusuhan, tanpa ada perdebatan yang lain. Lalu bagaimana nasib manusia yang belum siap meninggal? Jika meninggal dengan harmonis, dia akan lancar untuk masuk ke alam baka. Jika sebaliknya, manusia tersebut nanti akan ngelambrang dulu, maksudnya adalah dia berada di antara alam baka dan alam fana. Jadi alam baka itu ada dua, alam yang kasat mata dan alam yang tidak kasat mata. Secara garis besar, alam baka itu terbagi menjadi dua, yaitu alam baka yang masuk ada tahap awal api pencucian atau pangrantunan. Tahap terakhir adalah masuk surga. Ia masih di alam fana, seperti yang saya bilang tadi, dia masih di alam fana tetapi tidak mendapat apa-apa. Jika meninggal secara tidak harmonis, manusia tersebut akan masuk ke alam yang kasat mata. Lalu berapa lama manusia tersebut akan berada di alam tersebut? Pak Romo Saptoko berkata waktunya tidak mampu ditentukan. Ada yang berhari-hari, beratusan, ada yang ribuan untuk manusia tersebut menemukan jalannya. Lalu yang keempat dari Romo Saptoko, tips persiapan menghadapi kematian adalah yang pertama, hidup dengan kasih. Hidup dengan kasih adalah kita itu sebagai manusia ya seperti yang tadi, agar mempunyai kehidupan yang harmonis. Jadi hidup dengan kasih itu kita tidak boleh saling dendam, kita tidak boleh saling iri dengki, dan hidup dengan kasih sayang sesama manusia. Dan yang kedua, jangan terikat dengan hal duniawi. Maksudnya adalah jika kita punya harta, tahta, ataupun orang yang kita sayangi, kita tidak boleh terlalu terikat dengan orang tersebut atau harta tersebut, karena harta dan orang tersebut tidak akan menemani kita saat kita sudah berada di titik puncak kita, yaitu kematian. Lalu poin yang selanjutnya adalah setelah saya mendengar perbincangan dari Pak Greg dan Romo Saptoko, Pak Greg bertanya, mengapa arwah ada yang mengganggu kita sebagai makhluk hidup? Jawaban dari Pak Saptoko itu sebenarnya arwah tersebut tidak mengganggu. Arwah tersebut itu menyapa kita agar kita itu tahu kalau dia itu ada bersama kita. Serta dia itu hanya menyapa, tidak mengganggu. Sebenarnya arwah tersebut itu tidak jahat. Jadi arwah tersebut itu hanya menyapa dan menginginkan kita untuk mendoakan arwah tersebut. Inti dari video tersebut adalah yang pertama,
kita itu tidak perlu takut akan kematian. Karena yang perlu kita tahu, semua orang akan mengalami hal tersebut. Yang kedua, bagaimana cara kita mempersiapkan kematian kita. Yang ketiga, kematian bukan suatu yang menakutkan. Kematian adalah pintu masuk ke alam baka. Dan yang selanjutnya, kita hidup harus dengan kasih sayang dan tanpa ada rasa dendam, bermusuh-musuhan kepada orang lain, tanpa ada rasa iri dan dengki, dan penyakit hati yang lainnya. Yang selanjutnya, jangan pernah terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, seperti harta dan tahta, serta manusia-manusia yang berada di diri kita ataupun yang kita sayangi. Yang selanjutnya, kita dibutuhkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa yang tulus dari hati. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yang kematian yang harmonis itu apa? Jadi menurut Pak Saptoko, kematian yang harmonis itu adalah kematian yang dengan persiapan, kematangan pribadi, dan dengan pengendalian diri agar sampai puncaknya. Lalu bagaimana persiapannya? Yang pertama, kita harus memulai dengan hidup yang harmonis. Hidup yang harmonis tanpa iri, dengki, dendam, dan dengan kasih sayang. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Apa makna keselamatan menurut agamamu? Jika dalam agama saya, agama Islam mengajarkan bahwa keselamatan dapat dicapai hanya melalui penyembahan atau ibadah atau doa kepada Allah semata-mata, yakni percaya kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Karena hanya ada satu Allah, maka keselamatan dan kebahagiaan abadi dapat dicapai hanya melalui ibadah yang murni dan ikhlas. Lalu ayat yang menerangkan keselamatan di dalam Islam adalah surat Al-Maidah ayat 15-16. Ayat ini membicarakan mengenai jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah jalan yang menjauhkan seseorang dari azab Allah menuju surga yang tidak memiliki kekurangan.